Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Afnan Soleh dengan channel yang akan membahas tentang dewasa mengaji. Nah, apa sih maksudnya itu? Maksudnya konten ini saya berikan atau saya buat untuk orang-orang yang sudah dewasa, sudah terlanjur lanjut usia tapi telat dalam belajar membaca Al-Qur'an atau ilmu tajwid dasar. Kenapa video ini saya buat? Yaitu dari latar belakang atau pengalaman saya ketika di kampus, ketika saya kuliah, ada satu program dirosah tahsin Al-Quran yang ternyata masih banyak seumuran saya itu belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, baik dari ilmu yang paling dasar, yaitu tajwid. Fa, fa, fa. Jadi teman-teman, video ini atau konten ini memang dibuatkan untuk orang-orang yang belum mempunyai kesempatan mengaji dari kecil atau tidak hidup di lingkungan madrasah. Nah, saya sebagai seorang yang walaupun tidak mondok tapi terlahir dari lingkungan yang dari kecil pendidikannya madrasah sampai aliyah atau setara dengan sekolah menengah atas, saya ingin berbagi ilmu dasar ini. Jadi memang ya, bukan untuk yang sudah nyantren bertahun-tahun, bukan untuk yang sudah ngaji dari awal, dari kecil sampai besar itu memang biasa ngaji, enggak teman-teman. Jadi di luar sana masih banyak teman-teman yang memang belum pernah mengaji, sehingga ya memang belum tahu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, konten ini, video ini dikhususkan untuk kalian. Jangan malu walaupun telat belajar, tapi kita tetap berusaha, tetap bagaimana mencari ilmu, walaupun sudah tua, sudah dewasa seperti saya, enggak apa-apa, jangan malu. Nah, mungkin kan kalian kan kalau ngaji di kiai langsung malu, di madrasah kan malu. Silahkan bisa tonton video ini saja, akan membantu saya sharing ilmu, membantu kalian untuk bagaimana belajar untuk membaca Al-Quran dari dasar dengan baik dan benar. Langsung saja, apa sih ilmu yang untuk mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya apa? Tujuan dari ilmu tajwid yaitu untuk memelihara lisan kita dalam membaca Al-Quran dari kesalahan-kesalahan, serta menjaga dari bagaimana kesalahan kita membunyikan suara huruf-huruf hijaiyah itu. Nah, kenapa sih kita harus belajar tajwid? Ternyata hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain, guys. Bukan cuma fardu ya, fardu ain. Itu sama hukumnya dengan sholat wajib, sholat fardu. Ya, jadi wajib yang sangat dikuatkan. Nah, jadi bagi teman-teman kalau membaca Al-Qur'annya itu salah ya berarti dosa karena fardu ain. Seperti itu ya. Langsung saja untuk awalan tanpa basa-basi kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama di ilmu tajwid yaitu hukum nun sukun atau tanwin, bagaimana bacaannya. Nah, teman-teman, nun sukun atau tanwin ini ketika bertemu beberapa huruf itu ada beberapa bacaan. Yang pertama, kita akan membahas bacaan pertama namanya idhar halqi. Apa sih itu idhar halqi? Idhar halqi itu secara bahasa artinya jelas, yaitu dari halq. Itu artinya tenggorokan. Bagaimana sih cara membaca idhar halqi? Yaitu cara membaca idhar halqi dengan terang, jelas, pendek, dan sejelas-jelasnya. Jadi tidak boleh samar-samar, tidak boleh dengung. Nah, saat seperti apa di dalam Al-Quran bisa disebut bacaan idhar halqi? Yaitu ketika terdapat nun sukun atau harokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, hin, ha. Jadi teman-teman, ketika di dalam Al-Quran kalian menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, itu harus dibaca dengan idhar. Aturan idhar yaitu jelas, tidak boleh samar-samar, tidak boleh dengung. Nah, contohnya seperti ini. Waman ahsana,
Waman ahsana, yaitu ketika nun sukun bertemu alif atau sama halnya dengan hamzah, yaitu waman ahsana harus jelas. Waman ahsana, tidak boleh dengung, tidak boleh samar, tidak boleh wama, tidak boleh ya. Tidak boleh wamam, tidak boleh, tapi jelas. Waman ahsana. Terus ketika nun sukun bertemu ha, minhum, minhum harus jelas. Ketika nun sukun bertemu hak, watun hituna, watun hituna, jelas ya. Nah, selanjutnya ada nun sukun bertemu ain, an'amta, an'amta ya. Terus yang selanjutnya fasayunghiduna, fasayunghiduna ya. Jadi seperti itu teman-teman, harus jelas, tidak boleh samar, tidak boleh dengung. Nah, untuk contoh-contoh yang lain seperti ketika fathah tanwin bertemu hamzah, bertemu huruf-huruf lainnya, terus kasroh tanwin bertemu huruf-huruf lainnya, dan sampai domah tanwin bertemu huruf-huruf lainnya, silahkan buat belajar kalian semua. Intinya cara membacanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana penjelasan idhar, bagaimana contohnya, silahkan bisa buat pembelajaran sendiri. Nanti kalau ada yang belum paham, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terus ikuti channel ini, terus ikuti video ini karena nanti ada pembahasan selanjutnya. Bagaimana sih bacaan-bacaan yang lain, nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang lain, bacaannya seperti apa, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana contohnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi begitu saja dari saya Muhammad Afnan Soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah diingatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.